Video kali ini kita akan membahas skema box NTX PLR218 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA127187SW. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk speaker ini, kita punya dua parameter yang berbeda. Jadi ada revisi 0, produksi 5 April tahun 2017, dan ada revisi 1, produksi 8 Desember tahun 2017. Setelah membaca dan menguji parameternya secara matematis, di sini ketahuan kalau update yang diterapkan pada revisi 1 ini cukup logis. Intinya, kekurangan pada revisi 0 diperbaiki pada revisi 1. Dan sepertinya pengembangan ini juga udah mentok, sehingga nggak direvisi lagi hingga saat ini. Jadi silahkan dicek lagi revisi mana yang lu gunakan. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Karena dari kedua spesifikasi ini ukurannya sama, gua perbesar salah satunya aja. Mudah-mudahan udah bisa kelihatan. Jadi untuk ukuran terluarnya ini 438 mm, ketebalan gasket 16,5 mm, ukuran total dari gasket hingga magnet 212,7 mm, ukuran magnet 280 mm, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 424 mm. Kita lanjut ke spesifikasi teknisnya. Kita mulai dari revisi 0. Untuk nominal diameter ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1100 watt, program power 2200 watt. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 2800 Hz. Untuk sensitivitas 99 dB, ukuran voice coil-nya 127 mm. Nah, jika dibandingkan dengan revisi 1, seakan-akan nggak ada yang berubah dari parameternya. Meskipun rentang frekuensi revisi 1 seakan-akan lebih luas, namun poin ini tentu juga nggak begitu penting, karena ini merupakan sebuah subwoofer. Hal yang paling mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi 0 hanya memiliki ukuran 398 mm, sementara revisi 1 memiliki ukuran 422 mm. Jadi pada update ini terlihat agar output akhirnya itu menjadi lebih rendah, maka parameternya pun diubah. Tapi jika lu hanya punya revisi 0, nggak usah khawatir. Meskipun revisi 1 sedikit lebih baik, tapi ini juga nggak bakal membawa begitu banyak perubahan. Dan mungkin juga nggak bisa dibedakan secara awam saat digunakan. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Kita kembali ke revisi 0. Untuk fs 35 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, KMS 10,37, MMS 286 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 31,5 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 2,09%, SD 1256,6 cm persegi, dan Xmax 11,6 mm. Sementara untuk update pada revisi 1, KTS-nya menjadi 0,31, CAS 0,32, KMS 11,69, MMS 280,5 gram, kemudian BL 31,2 Tesla meter,
Kapasnya juga berubah menjadi 157,7 liter dan terakhir di efisiensinya menjadi 2,12%. Jadi kesimpulannya, untuk perbaikan ini sepertinya udah cukup. Namun itu tentu nggak memberi perubahan yang signifikan pada output atau respon dari busnya. Jadi ini merupakan respon bus dari revisi 0, sementara ini merupakan respon bus dari revisi 1. Di sini perbedaannya memang ada, namun itu sangat tipis. Tapi seenggaknya revisi 1 tentu tetap sedikit lebih baik. Meskipun pada frekuensi sekitaran ini masih terjadi sedikit pelemahan pada output suaranya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Sebagai catatan, speaker ini bisa stabil di minimum impedansi 6 ohm selama titik potong atasnya itu nggak lebih dari 190 Hz. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 50 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Referensi ini tentu hanya berlaku untuk satu speakernya aja. Kalau untuk keduanya, amplifier yang dibutuhkan itu adalah 300 watt dengan puncak SPL sekitar 134 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50,4 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 16,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 40,7 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Jadi untuk mode planar, kedepannya akan gua tampilkan dalam mode double aja. Karena ini tentu akan cukup memakan waktu jika skemanya dipecah menjadi satu per satu. Padahal dalam penerapannya, mode double selalu jadi pilihan utama. Jika kalian nggak setuju, silakan tulis aja sarannya di kolom komentar. Langsung aja untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili.
Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 950 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran total portnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 589 mili. Kalau ukurannya sampai ke bibir depan yang ini total ukurannya 590 mili. Jadi pada bagian ini pemasangannya dimundurin 1 mili sebagai wadah dari tempat pemasangan RAM atau grill speakernya. Sementara untuk ukuran internal dari portnya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 80 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini ukurannya juga 80 mili. Sementara untuk tekukan yang ini ukurannya 64 mili. Untuk penguatan pada dinding belakangnya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk penguatan dinding belakang, kita menggunakan 2 buah penguat dengan pemasangan seperti ini. Untuk ukuran masing-masing sekatnya ini 100 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 141 mili dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Terakhir untuk triplek dari dudukan speaker seperti biasa ini menggunakan 2 lapis. Sementara untuk handle ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silahkan like dan share videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk baca kolom deskripsi, dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.